Masih bersama kami di Presisi Utama. Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah, Irjen Pol Endi Sutendi, memimpin langsung apel gelar pasukan operasi Ketupat Tinombala 2026 dalam rangka pengamanan menjelang Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah pada Kamis 12 Maret 2026. Polda Sulawesi Tengah melaksanakan apel gelar pasukan operasi Ketupat Tinombala 2026. Sekaligus dirangkaikan dengan buka puasa bersama dan peringatan malam Nasulul Quran. Apel tersebut dihadiri unsur Forkopimda Sulawesi Tengah, diantaranya Gubernur Sulawesi Tengah, diwakili oleh staf ahli bidang SDM, Moh Arif Lacuba, perwakilan Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, dan sejumlah stakeholder terkait lainnya. Selain itu juga turut dihadiri Wakapolda Sulteng Brigjen Pol Helmi Kwarta Kusuma Putra Rauf, Irwasda, para pejabat utama Polda Sulteng, tokoh masyarakat, tokoh agama, mahasiswa, serta para undangan lainnya. Untuk mendukung kelancaran arus mudik dan arus balik, Polri bersama TNI serta instansi terkait akan melaksanakan operasi Ketupat 2026 selama 13 hari ke depan, mulai tanggal 13 hingga 25 Maret 2026 mendatang. Dengan melibatkan sebanyak 161.243 personel gabungan di seluruh Indonesia. Selain itu, Polri juga menyiapkan sebanyak 2.746 pos pengamanan yang terdiri dari 1.624 pos pengamanan, 779 pos pelayanan, dan 343 pos terpadu. Pos-pos tersebut akan menjadi pusat informasi dan pelayanan bagi masyarakat selama periode mudik Lebaran. Menutup amanatnya, Kapolri menyampaikan apresiasi kepada seluruh personel gabungan dari TNI Polri, kementerian dan lembaga terkait, pemerintah daerah, serta mitra Kamtipmas yang terlibat dalam pengamanan operasi Ketupat. Dari Humas Polda Sulawesi Tengah melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, arus kendaraan yang hendak keluar Bali melalui Pelabuhan Gilimanuk pada Senin malam terpantau padat. Jajaran Polres Jembrana bersama instansi terkait melakukan berbagai langkah pengaturan lalu lintas dan optimalisasi buffer zone guna mempercepat pergerakan kendaraan menuju penyeberangan ke Jawa. Arus kendaraan menuju Pelabuhan Gilimanuk, Kabupaten Jembrana, Bali pada Senin malam mengalami peningkatan signifikan. Antrian kendaraan terpantau memanjang hingga sekitar 25 km dari arah Denpasar, tepatnya sampai kawasan Pondok Pesantren Nuris di Desa Banyubiru, Kecamatan Negara. Untuk mengurai kepadatan, petugas gabungan melakukan sejumlah langkah strategis, diantaranya pengantongan kendaraan di Terminal Kargo Gilimanuk dan Jembatan Timbang Cekik, pengalihan jalur truk besar menuju parkir LCM Gilimanuk, serta modifikasi buffer zone kargo menjadi 2 jalur terpisah bagi kendaraan pribadi dan kendaraan logistik. Di dalam area Pelabuhan Gilimanuk, seluruh kantong parkir dermaga MB1 hingga MB4, termasuk area LCM dan terminal manuver, terisi penuh dan didominasi kendaraan pribadi, sementara antrean sepeda motor terpantau nihil. Sebanyak 34 kapal penyeberangan dioperasikan untuk melayani arus kendaraan menuju Pulau Jawa, dan sebagian besar telah menerapkan pola tiba, bongkar, berangkat guna mempercepat proses penyeberangan. Petugas di lapangan terus melakukan pengaturan dan pengawasan agar arus kendaraan tetap berjalan aman, tertib, dan lancar. Dari Humas Polres Jembrana Polda Bali melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, Polda Jawa Tengah meluncurkan layanan inovatif Valet Ride Mudik gratis untuk menghadapi arus mudik Idul Fitri 1447 Hijriah. Program ini resmi dimulai di pos pelayanan Nasmoko Kelampok Brebes dan dilepas langsung oleh Wakapolda Jateng. Valet Ride menjadi solusi bagi pemudik sepeda motor untuk mengurangi risiko kecelakaan akibat kelelahan. Dalam program ini, pemudik diangkut menggunakan bus yang nyaman, sementara sepeda motor mereka akan dikirim menggunakan truk towing menuju Semarang. Pada hari pertama, puluhan pemudik telah diberangkatkan, baik yang mendaftar secara online maupun datang langsung. Petugas juga tetap melayani peserta Go Show, khususnya pemudik jarak jauh yang membutuhkan istirahat. Membantu masyarakat, memudahkan perjalanan
karena bus ini merupakan wilayah Jawa Tengah titik lelah, sehingga sepeda motor ini sangat rawan. Tentunya ini kesiapan daripada Polda Jawa Tengah dalam rangka untuk meningkatkan security yang bagaimana kita menyambut para pemudik. Kapolres Brebes AKBP Lili Ardiansyah menegaskan bahwa Polres Brebes menyediakan berbagai fasilitas gratis, seperti ruang tunggu ber-AC, layanan kesehatan, ruang laktasi hingga area bermain anak. Diharapkan layanan ini dapat membantu pemudik merasa lebih aman, nyaman, dan selamat sampai tujuan. Dari Humas Polres Brebes Polda Jawa Tengah melaporkan untuk Polri TV. Kapolda Kepri Irjen Pol Asep Safrudin bersama Gubernur Provinsi Kepri Haji Ansor Ahmad dan jajaran Forkopimda melaksanakan peninjauan langsung ke sejumlah titik strategis keberangkatan arus mudik di wilayah Kota Batam. Langkah ini diambil guna memastikan kesiapan sarana prasarana, aspek keselamatan pelayaran, serta kenyamanan masyarakat dalam rangka perayaan Lebaran tahun 2026. Kegiatan ini turut dihadiri oleh Danrem 033 WP dan Koarmada Republik Indonesia Kawasan Barat, Irwasda Polda Kepri, pejabat utama Polda Kepri, Kapolresta Barelang, Wakapolresta Barelang, BPTD Kelas 2 Provinsi Kepulauan Riau, Kasop Batam, Direktur ASDP Roro Punggur, serta unsur Forkopimda Provinsi Kepri dan Forkopimda Kota Batam. Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad menyampaikan bahwa berdasarkan hasil peninjauan di Pelabuhan Batu Ampar, kapasitas kapal yang mencapai sekitar 2.600 penumpang saat ini terisi kurang lebih 2.500 penumpang, sehingga masih berada dalam batas kapasitas yang aman. Sementara itu, Kapolda Kepri Irjen Pol Asep Safrudin menegaskan bahwa pihaknya telah memerintahkan Subsatgas Penegak Hukum untuk menelusuri informasi terkait dugaan praktik percaloan tiket yang berpotensi merugikan masyarakat. Kapolda Kepri juga telah berkoordinasi dengan pihak ASDP, Kasop, serta operator kapal Pelni di Batu Ampar untuk melakukan pengawasan secara ketat di seluruh area pelabuhan. Terpisah Kabid Humas Polda Kepri Kombes Pol Nona Priscilla Ohei mengimbau masyarakat yang membutuhkan layanan kepolisian agar menghubungi call center 110 yang aktif selama 24 jam atau memanfaatkan aplikasi Polri Super Apps. Selain itu, guna memastikan pelayanan anggota di lapangan berjalan profesional, masyarakat juga dapat memberikan laporan atau aduan melalui layanan barcode pengaduan Propam yang tersedia di setiap pos pelayanan dan kantor polisi jajaran Polda Kepri. Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, Marsdia TNI Muhammad Syafi'i, melakukan kunjungan ke posko terpadu KM 57 Res Area Tol Jakarta Cikampek pada Selasa 17 Maret 2026 untuk memastikan kesiapsiagaan personil menjelang arus mudik 2026. Dalam pengecekan, tim gabungan TNI, Polri, Basarnas, dan instansi terkait diperiksa kesiapan personil serta sarana prasarana untuk menghadapi potensi gangguan selama mudik, mulai dari masalah keselamatan hingga keamanan. Kehadiran pimpinan di lapangan menunjukkan komitmen memberikan rasa aman dan nyaman bagi pemudik. Koordinasi lintas sektor diharapkan memastikan arus mudik berjalan lancar dan memberikan pengalaman perjalanan yang lebih baik bagi masyarakat. Dari Humas Polda Jawa Barat melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut ini.